Hari ini kita akan membahas tentang senapan angin, PCP Bocap Predator Tactical, popor lipat. Kita lebih menekankan poin dan pembahasan di video hari ini adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari senapan angin jenis ini. Beberapa komentar atau beberapa pesan yang masuk lewat sosial media ini dari teman-teman Sobat Hunter ya. Kemarin itu menanyakan apakah ada kelebihan dan kekurangan dari sebuah senapan angin PCP Bocap Predator Tactical popor lipat terutama. Jawabannya ada. Setiap senapan angin sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan bawaan masing-masing sebuah senapan angin itu tidak sama. Sehingga ya pasti sebuah senapan angin ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, kita akan bahas di poin ini atau di video kali ini sedetail mungkin mengenai kelebihan dan kekurangan dari senapan angin PCP Bocap Predator Tactical. Tabungnya 500 cc. Ini yang varian terbaru hingga yang varian yang model lama itu sebenarnya sama semuanya. Kita akan kupas tuntas satu persatu dan seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, kalau ngobrol tentang sebuah senapan angin, apapun itu ya, itu juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan bawaan setiap senapan angin. Di sini saya menemukan ada banyak sekali kelebihan dan saya menemukan sedikit kekurangan dari senapan angin PCP Bocap Predator Tactical ya, tabungnya 500 cc ini yang popor lipat menurut sudut pandang saya pribadi. Nanti kalau teman-teman ada yang kurang setuju atau mungkin tidak tidak sependapat apa yang saya sampaikan di video ini, teman-teman boleh memberikan kritik, masukan dan sarannya di kolom komentar. Oke, sudah. Ini saya catat ada berapa poin nih? Untuk kelebihannya ada sekitar 5 poin dan kekurangannya cuman saya menemukan ada 2 poin saja. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihannya adalah ukuran sebuah senapan angin ini lebih praktis dan fleksibel. Maksudnya seperti ini. Teman-teman kalau dibandingkan dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya, yang Predator Tactical ataupun tank popor kayu, itu untuk teksturnya atau modelnya kan memanjang ya. Dari ujung laras sampai ujung popor itu kan panjang banget sekitar 110 cm lah kalau nggak salah. Ya, itu kalau panjang keseluruhannya tanpa aksesoris. Nah, kalau yang popor lipat ini dia lebih fleksibel dan bisa diatur popor lipatnya sehingga untuk panjangnya itu juga terbatas. Maksudnya bisa lebih pendek dan lebih praktis. Itu ya settingannya kelebihan dari senapan angin jenis ini yang tidak dimiliki senapan angin yang lain. Oke? Dari ukurannya semakin pendek dia semakin lebih praktis. Penggunaan juga lebih mudah dan pengontrolan juga semakin pokoknya semakin mudah lah dari segi penggunaan ya. Kalau dari segi akurasi dan powernya itu sebenarnya hampir sama sih dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya. Cuman kalau dari tingkat fleksibel saat menggunakan sebuah senapan angin jenis ini karena dia popornya bisa dilipat sehingga lebih mudah dan lebih praktis saat penggunaan. Oke, itu yang kelebihan yang pertama. Nah, ini ada 4 lagi kelebihan dari sebuah senapan angin jenis ini bagi yang teman-teman nanti pengen order. Ya bisa sedikit ada gambaran sih, ada sedikit wawasan ketika nanti pengen belanja senapan angin jenis ini, ada manfaat lebih yang bisa teman-teman pakai atau gunakan saat menggunakan sebuah senapan angin jenis ini. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Yang poin kedua ini masih lanjutan di poin yang pertama ya, yaitu tidak memakan tempat. Maksudnya seperti ini, ketika teman-teman menggunakan senapan angin jenis ini, mau disimpan dimanapun ya, mau disandarkan, mau ditempatkan di mana, di lemari atau dimasukkan ke tas khusus untuk senapan angin, dia tidak memakan tempat karena bisa dilipat sehingga untuk lebih ringkas dari panjang keseluruhannya. Kalau teman-teman pernah membandingkan sebuah senapan angin jenis ini atau mungkin senapan angin yang lain yang popornya belum melipat, dia kan akan panjang sehingga ketika disimpan itu dia memakan banyak space atau ya agak memakan banyak tempat sehingga nanti kalau dilihat sih kurang nyaman. Tapi kalau yang pakai popor lipat, teman-teman bisa mengatur sendiri sesuai kebutuhan dan sesuai selera. Kalau teman-teman punya tempat yang terbatas, ya bisa dilipat seperti ini. Atau punya tas yang tidak begitu panjang, ya ringkas pengen lebih simple, itu tinggal dilipat aja, dimasukkan ke tas, itu masih bisa ada space, sehingga bisa dimasukkan beberapa aksesoris pendukung yang lain. Sehingga lebih banyak bawaan kalau dibandingkan dengan teman-teman menggunakan senapan angin yang non lipat popornya, itu juga tempatnya ya
cepat penuh. Jadi kalau teman-teman punya tas terbatas, apalagi tasnya yang kecil yang udah koper itu, dia pasti nggak masuk kalau nggak dilipat. Tapi kalau dilipat seperti ini, pasti bisa masuk dan mudah dibawa ke mana saja. Oke, itu yang poin yang kedua. Lanjut ke poin yang ketiga. Yang nomor 3 ini adalah tampilan unit semakin elegan. Ya, kalau saya pernah membandingkan sih ya, senapan angin jenis ini walaupun sama-sama bocap Predator taktikalnya, saya pernah membandingkan senapan angin jenis ini yang non lipat dan yang lipat. Kalau saya lihat untuk tingkat keeleganannya ya, itu semakin tinggi yang popor lipat. Soalnya memang ada perbedaan dibanding dengan senapan angin PCP bocap Predator taktikal pada umumnya. Ya kalau yang poin ke berapa ini? Poin ke-3 atau ke-4 ini? Poin ketiga ini saya juga nggak membenarkan, maksudnya teman-teman suka yang mana, karena selera masing-masing teman-teman Sobat Hunter itu kan berbeda-beda. Ada yang memang suka yang panjang, ada yang memang yang suka lebih ringkas seperti ini. Ya itu saya kembalikan ke teman-teman. Nanti teman-teman suka yang mana, yang jelas kalau menurut saya pribadi, ya ketika menggunakan senapan angin jenis ini, popornya dilipat, itu untuk tampilannya jauh lebih keren dibandingkan dengan senapan angin PCP bocap Predator taktikal sekelasnya yang non lipat. Oke, itu kalau menurut saya. Lanjut. Yang nomor 4 adalah power dan akurasi super mantap. Ya kalau dibandingkan dengan senapan angin PCP bocap pada umumnya, dari segi akurasi dan power, sebenarnya senapan angin jenis ini itu hampir-hampir sama. Ya, dari tingkat akuratnya, tingkat besarnya power yang dihasilkan, bahkan untuk fungsi dan lain sebagainya itu bisa digunakan hampir sama dengan senapan angin PCP bocap pada umumnya untuk big game, untuk olahraga menembak, kegiatan outdoor dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau nanti menggunakan senapan angin jenis ini banyak sekali manfaatnya dan kelebihan ketika ya menggunakan sebuah senapan angin jenis ini untuk segala kegiatan atau segala situasi dan kondisi, sehingga teman-teman nanti bisa coba dulu lah, teman-teman bisa coba dulu, berikan masukan, berikan rating, berikan komentar positifnya tentang penggunaan sebuah senapan angin jenis ini. Karena setiap yang saya rasakan dengan teman-teman yang rasakan nanti pasti ada sedikit perbedaan dan bahkan jauh sekali perbedaannya. Dan itu nanti bisa teman-teman cerita aja di kolom komentar kalau teman-teman nanti yang sudah pernah menggunakan senapan angin jenis ini dari Payasona Official mengenai pengalaman pribadi masing-masing. Supaya teman-teman yang ada di luar pengen belajar senapan angin jenis ini ada gambaran dan ada referensi lebih. Oke? Lanjut ke poin yang terakhir dari segi kelebihan dan keunggulan dari senapan angin jenis ini. Nah, untuk poin kelima, kelebihan dan keunggulan dari senapan angin jenis ini adalah sudah bisa dikombinasi dengan berbagai aksesoris pendukung senapan angin, mulai dari pompa, teleskop, peredam, bipod, mimis impor, mimis lokal, dan lain sebagainya. Oke, senapan angin jenis ini sebenarnya sudah dari dulunya hingga sekarang dirancang khusus ya standarnya yang ada di Indonesia, yang mudah digunakan dan mudah diaplikasikan, ditambahin dengan beberapa aksesoris pendukung. Bebas teman-teman mau pakai apa saja, peredam apa saja, teleskop apa saja, boleh menggunakan jenis apapun, asal disesuaikan dengan ukurannya. Jelas ya? Nah, jadi lebih praktis kalau teman-teman nanti menggunakan senapan angin jenis ini, apalagi kalau teman-teman belanjanya itu paket full set, ya, jauh lebih murah dibandingkan teman-teman belanja bijian. Oke, 5 poin sudah. Kita saatnya membahas tentang kekurangannya. Nah, seperti apa kekurangannya? Simak video sampai habis. Kalau soal kekurangan sebuah senapan angin jenis ini, saya menemukan hanya 2 poin saja, di mana saya ambil kesimpulan dari pengalaman pribadi dan beberapa kasus pengguna dari teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia yang kemarin-kemarin sudah menggunakan produk ini. Nah, seperti apa? Ya, kita akan langsung saja bahas. Yang pertama, kekurangan dari sebuah senapan angin PCP bocap Predator taktikal popor lipat ini adalah untuk popornya mudah patah kalau penggunaannya kurang tepat. Oke, ya teman-teman perlu diketahui sebenarnya kalau popornya itu bagus dan kuat. Cuman kasusnya yang saya jumpai di beberapa beberapa waktu yang lalu, sebuah senapan angin popornya lipat itu rata-rata ya, saya pernah menjumpai banyak kasus itu popornya patah.
Ya, bukan berarti produknya ini yang abal-abal, cuman karena penggunaannya kurang pas, kurang tepat, dan minimnya informasi saat menggunakan sebuah senapan angin jenis ini, akhirnya ada gagal fungsi sehingga untuk popornya itu mudah patah dan mudah pecah. Ini yang saya jumpai banyak sekali kasus adalah teman-teman yang pemula. Maksudnya yang sudah punya senapan angin, cuman untuk jadwal terbangnya kurang banyak. Beda lagi kalau teman-teman yang sudah profesional, yang sudah berpengalaman jauh banget atau banyak banget pengalamannya tentang menggunakan sebuah senapan angin jenis ini, PCP Bocap Predator Tactical yang popor lipat ataupun yang non lipat, itu tidak menjadi masalah. Cuman kalau yang masih pemula atau mungkin baru saja belanja, belum sama sekali pernah pegang senapan angin, hampir sekitar 70-80% penggunaannya kurang tepat sehingga mengakibatkan fatal saat penggunaan dan pecah atau patah di bagian popor lipatnya. Jadi ini menjadi poin yang harus teman-teman perhatikan kalau nanti teman-teman punya senapan angin PCP Bocap Predator Tactical yang popor lipat ini, ya, kalaupun teman-teman nanti kurang paham penggunaan atau mungkin dirasa informasi yang saya sampaikan kurang tepat, bisa langsung video call atau telepon terlebih dahulu supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, itu yang kekurangan pertama. Kita lanjut ke kekurangan yang nomor 2. Yang poin kedua, soal kekurangan dari sebuah senapan angin PCP Bocap Predator Tactical popornya lipat ini adalah untuk settingan power terbatas. Maksudnya seperti ini. Teman-teman kalau pernah memperhatikan sebuah senapan angin ini ya, PCP Bocap Predator Tactical yang popor lipat dengan yang non lipat, itu kalau settingan powernya ya ada beberapa yang dilengkapi, ada juga yang tidak dilengkapi. Sebagian besar senapan angin PCP Bocap Predator Tactical yang popornya lipat itu rata-rata tidak disertai dengan settingan power ya, walaupun ada beberapa sih, 1 atau 2 rilisan sebuah senapan angin dari Panasonic Official yang popor lipat itu ada dilengkapi dengan namanya settingan power. Tapi rata-rata yang popor lipat itu tidak ada settingan powernya di bagian belakang, sehingga nanti teman-teman kalau untuk mengatur power itu agak rumit. Biasanya kalau kurang kenceng ya harus ganti per. Kalau terlalu kenceng ya harus dipotong pernya atau diganti per yang ukurannya agak lentur dan lain sebagainya. Beda lagi kalau senapan angin jenis ini yang bukan lipat. Kalau bukan lipat itu pasti ada settingan powernya, entah di dalam atau di luar. Settingan untuk mengatur kekuatan tembakan di bagian popornya. Kalau yang ini masih belum, sehingga ya nanti kalau teman-teman pengen setting powernya atau atur powernya, teman-teman harus buka dulu popornya bagian belakang dan nanti bisa diganti per atau ya dimaksimalkan dengan cara yaitu tadi, kalau pernya kurang kenceng jadi ganti yang paling kenceng, atau powernya kurang besar diganti per yang agak keras, atau juga sebaliknya kalau terlalu keras powernya bisa dikurangi dengan cara dipotong atau diganti dengan per yang teksturnya agak lentur. Itu saja untuk kekurangan dari sebuah senapan angin PCP Bocap Predator Tactical popor lipat yang saya jumpai di lapangan, terutama produk dari Pancasona Official. Oke? Nah, dan mungkin untuk video kali ini cukup sekian saja ya, dan terima kasih banyak untuk teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia yang sudah nonton video saya hari ini, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini juga terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kurang dan lebihnya tentang pembahasan saya hari ini. Karena kenapa? Di sini saya terbatas hanya sepengetahuan pribadi saya. Kalau nanti teman-teman pernah menjumpai mungkin kelebihan dan kekurangan yang lain tentang menggunakan sebuah produk senapan angin PCP Bocap Predator Tactical popornya lipat dari Pancasona Official, mungkin teman-teman bisa langsung menghubungi kami atau bisa bercerita di kolom komentar channel YouTube-nya Pancasona Official supaya teman-teman yang lain ada gambaran dan bisa memetik pembelajaran dari pengalaman teman-teman masing-masing di seluruh Indonesia ya. Tidak terkecuali, boleh teman-teman bercerita, boleh membagikan tips dan triknya, ilmu tentang senapan angin dan sebagainya, sepengetahuan masing-masing. Sehingga nanti teman-teman yang lain, terutama bagi saya juga, nanti juga bisa belajar lebih lanjut tentang sebuah senapan angin. Soalnya di sini sifatnya saya hanya juga memberikan informasi sepengalaman saya pribadi, dan saya juga mencari beberapa informasi tentang sebuah senapan angin di luar sepengetahuan saya. Itu aja informasinya, dan terima kasih banyak bagi teman-teman Sobat Hunter yang sudah menonton video saya hari ini.
Mengenai kelebihan dan kekurangan sebuah senapan angin PCP Bocap Predator taktikal yang popornya lipat, sudah saya sampaikan sedetail mungkin, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini juga. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Haris Effendi, harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Bye-bye.